Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara On Mic. Ketika mic sudah on, maka semua bisa dibicarakan. Selamat siang. Dapat tamu yang luar biasa ini. Selamat siang, Bu Dede. Dari Jakarta ini. Selamat siang, Pak Korbit. Selamat siang, Bu Korbit juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman semua, telah hadir bersama kita semua di sini Komisioner KPI Pusat, Bapak Dr. Tulus Santoso yang akan membahas tentang urgensi pengawasan isi siaran dan tantangan penyiaran hari ini. Oke, Pak Tulus, selamat datang di KPID Jawa Barat. Terima kasih, luar biasa ini Bu Dede sudah diundang dan disajikan buah-buahan sehat di acara On Mic. Apalagi Keren. Gitu ya. Kita upayakan yang sehat-sehat hari ini. Ya, Pak Tulus, ini bicara tentang pengawasan semesta ya. Bagaimana kita melihat kondisi penyiaran hari ini. Ya, dikatakan pengawasan semesta itu isu yang tidak selesai. Kenapa sih gitu? Nggak akan selesai-selesai. Ya, karena kalau ngomongin pengawasan Bu Dede, jadi memang pengawasan ini kan KPI ya. Kalau kita ngomongin penyiaran, maka KPI lah yang melakukan pengawasan, itu fungsi utamanya. Nah, tapi ternyata dalam melakukan pengawasan ini pasti banyak keterbatasannya, sehingga tentu perlu melibatkan publik yang luas. Makanya kan kita di KPI juga membuka ruang-ruang pengaduan. Gitu. Nah, menariknya kalau kita bicara pengawasan, kita bicara soal value. Value ini tiap masyarakat, tiap kelompok berbeda gitu ya. Jadi memang masing-masing itu berbeda, sehingga KPI lah yang memang harus hadir meramu, menjembatani value-value yang ekstrimnya bisa bandulnya ke kiri banget, konservatif, ke kiri yang sangat liberal gitu ya, atau justru kanan banget yang konservatif. Nah, KPI kita ini perlu untuk bisa menjembatani nilai-nilai tersebut gitu, sehingga pengawasan kita kemudian tidak merugikan kelompok-kelompok minoritas misalnya, tidak sekedar kemudian menjadi dominasi mayoritas saja ketika KPI melakukan pengawasan kepada TV maupun radio. Mungkin gambaran besarnya kira-kira seperti itu sih, Bu Dede. Ya, banyak ya kasus-kasus yang kemudian dapat teguran nih KPI. Ya. Yang baru saja minggu kemarin ya. Nah, adakah upaya yang bisa kita lakukan ini dari KPI untuk mencegah hal tersebut terulang kembali di masa yang akan datang? Ya, jadi memang kalau saya bisa ceritakan, sebenarnya kita dengan P3SPS itu, ini sebenarnya harus udah bisa jadi panduan nih sebelum program siaran itu diproduksi kan gitu. Jadi memang bisa jadi guidance-nya. Nah, kemudian ketika itu dilanggar, gitu ya, maka kemudian KPI pasti akan memberikan sanksi. Sebelum sampai sanksi pasti banyak tahapannya. Jadi biasanya kalau programnya masih awal, tingkat kesalahannya belum terlalu fatal, kita bisa panggil, kita lakukan pembinaan. Atau kemudian kalau ternyata kita masih ragu nih, ini konteksnya kira-kira apa sih yang pengen ditampilkan oleh lembaga penyiaran, kita bisa panggil juga klarifikasi. Setelah datanya udah kekumpul, kita udah yakin apakah sanksi atau tidak sanksi, kita putuskan. Kalau sanksi ya sanksi, kalau tidak sanksi ya maka kemudian kita tidak akan memberikan sanksi. Tapi kalau ternyata memang bagus program-program siarannya, KPID Jawa Barat kemarin kan baru saja nih menyelenggarakan anugerah KPID. Itu satu bentuk sebenarnya apresiasi gitu, bahwa kita nih KPI ini nggak cuman sanksi-sanksi aja loh, tapi kalau bagus juga kita kasih apresiasi. Nah, ini juga sebenarnya bisa mencegah gitu ya, ataupun menjadi informasi bagi masyarakat bahwa ini loh program-program yang memang bagus, program-program yang aman untuk ditonton seperti itu gitu ya. Dan di hulunya kita juga kan bikin sekolah P3SPS gitu. Jadi ini bukan hanya kepada lembaga penyiaran biar siap nih untuk memproduksi program siaran yang sesuai aturan main yang ada, tapi juga kadang kita sertakan publik, kita sertakan mahasiswa gitu ya, organisasi masyarakat, agar
mereka ketika paham aturan mainnya, mereka juga bisa ikut mengawasi. Nah, ketika mereka mengawasi, memberikan aduan, jadi jelas tuh, oh kira-kira ini memang ada nih aturannya nih, jadi ini nggak boleh. Saya akan laporkan ke KPID, ke KPI Pusat, seperti itu Bu Dede. Jadi banyak mekanismenya untuk kemudian kita menjaga supaya nggak kebablasan. Meskipun memang tugas kita kan memang ketika tayang gitu ya, bukan sebelum tayang, tapi kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan lah, kurang lebih gitu. Selama ini yang kasus yang terberat apa ya kalau di KPI Pusat? Terberat kalau dari historisnya yang pernah dihentikan dulu, pernah ada program talk show seperti itu. Sampai dihentikan? Sampai dihentikan. Kemudian yang terbaru kemarin juga dihentikan juga program program yang banyak menyita perhatian publik gitu ya. Saya rasa TV-nya sudah banyak yang tahu gitu ya, kita hentikan juga. Jadi memang biasanya itu isu yang sensitif itu adalah biasa terkait dengan kesusilaan. Kemudian terkait juga dengan SARA. Nah, itu biasanya Bu Dede, dan selain soal isu juga perhatian publik. Karena bagaimanapun KPI ini kan wadah aspirasi masyarakat di sektor penyiaran gitu. Jadi sebenarnya representasi dari publik itu sendiri. Jadi sehingga ketika tuntutan publik gitu ya tinggi, besar, maka itu akan jadi concern juga buat KPI untuk kemudian mengkaji, memeriksa gitu ya. Walaupun belum tentu kita mengikuti. Bahkan kalau tuntutan publiknya tinggi, misalnya KPI diminta untuk memboikot artis. Ya kan KPI nggak bisa. Rame itu ya, boikot artis. Jadi rame, tapi kan KPI nggak punya kewenangan itu. Ya tentu KPI akan jelaskan juga ke publik, atau tuntutan publik juga. KPI suruh menyangsi ataupun melarang YouTube atau platform streaming lainnya gitu ya, video on demand gitu ya, kayak Netflix gitu. Nah, KPI nggak punya kewenangan di sana. Jadi tentu KPI akan menjelaskan juga ke publik gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian ada tuntutan, ada laporan dari publik, KPI mengikuti semuanya. Enggak, kita pasti akan kaji juga, Bu Dede. Banyak regulasi, apakah itu tidak berdampak kepada kreativitas lembaga penyiaran? Nah, ini juga sering jadi pertanyaan gitu ya, dan sering jadi diskusi ya. KPI ini terlalu kaku dan membatasi kreativitas gitu. Tapi perlu kita tanya balik juga, kreativitas yang dimaksud ini seperti apa? Oke, regulasinya KPI itu dibuat melibatkan banyak pihak, termasuk industri kreatif dan stakeholder lainnya juga. Jadi artinya P3SPS pasal-pasalnya juga sudah mungkin tidak 100% mencerminkan kemauan semua orang, tapi berbagai masukan, aspirasi kurang lebihnya sudah diakomodasi dalam P3SPS. Nah, kalau bicara tadi, yang mana kreativitasnya? Ataukah misalnya gara-gara nggak bisa ada orang ciuman, maka jadi nggak kreatif, kan kira-kira gitu. Atau gara-gara membatasi joke-joke yang kasar, misalnya menyebut orang, ini penggorengan hitam gitu ya, atau kendi pecah atau apalah gitu ya. Apakah kemudian itu dibilang jadi nggak kreatif? Nah, ini perlu kita perjelas juga. Justru menurut saya kreativitas itu dibutuhkan, diperlukan, dan harus hidup dalam bingkai regulasi yang hadir untuk kemudian memberikan perlindungan publik gitu. Jadi kan kreativitas tidak boleh kemudian menabrak norma yang ada gitu ya. Kebebasan berekspresi tidak boleh juga kemudian mengganggu kenyamanan orang lain, hak-hak orang lain. Jadi harus proporsional juga gitu. Kita bilang, wah ini adegannya jadi karena nggak seksi jadi nggak kreatif gitu ya. Karena joke-nya terbatas jadi nggak kreatif. Menurut saya kalau kita kreatif, kita bisa memunculkan komedi, kita bisa mendatangkan banyak penonton tanpa harus mengeksploitasi kekerasan, seksualitas gitu ya, termasuk sesuatu yang sifatnya sensitif, Bu Dede. Menarik ya. Tapi kalau dilihat juga di tayangan televisi hari ini, sepertinya lebih didominasi oleh hiburan ini. Gimana nih tanggapan dari Pak
Korbit sendiri? Mungkin gini, jadi ketika lembaga penyiaran di awal itu mengajukan izin, sebenarnya kan memang sudah tertera jelas gitu ya, ini arahnya mau kemana, hiburan kah atau news kah. Lembaga penyiaran swasta, suka nggak suka, namanya perusahaan, korporasi dibentuk untuk kemudian cari laba. Data menunjukkan bahwa yang labanya bagus yang hiburan, Bu Dede, gitu, dibandingkan yang news misalnya. Nah, kita juga sekarang menarik nih kan, kalau sekarang ini kan dengan digital, maka kemudian satu saluran itu paling nggak bisa dipakai bisa sampai 8. Ada bisa 8 channel gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan buat KPID maupun KPI Pusat. Karena kalau dulu kan program siaran tuh nggak boleh tuh homogen gitu ya. Cuman siarannya A terus gitu, misalnya kehidupan artis terus gitu. Nah, tuntutannya adalah sekarang dengan banyaknya channel yang mungkin bisa hadir, maka akan ada spesifikasi kan, harapannya seperti itu. Berarti boleh dong ada channel yang isinya berita semua, isinya olahraga semua, atau jangan-jangan nanti akan ada isinya kehidupan artis semua, isinya belanja semua atau tayangan anak semua, gitu. Karena memang itu ruangnya dimungkinkan gitu ya, dengan banyaknya saluran yang ada. Nah, maka regulasi saat ini yang ada setidaknya mau apapun bentuk genrenya gitu ya, si televisi ini masing-masing, paling tidak tetap upaya perlindungan ini harus tetap terjaga, terlepas dari platform siaran lainnya yang kemudian lebih bebas gitu ya. Tapi karena kewenangan KPI adalah di lembaga penyiaran konvensional, maka kita jaga di sana tentunya tetap sesuai dengan konteks kekiniannya, seperti itu. Di era digital nih, kalau kita hubungkan dengan tadi pengawasan semesta, apa tantangannya? Atau ada kelebihan-kelebihan justru di era digital ini ketika melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi konten-konten di dunia penyiaran? Ya, kalau kita bicara konteks digital ini siaran digital atau banyaknya platform digital, Bu Dede? Dua-duanya perkembangan itu. Dua-duanya. Jadi kalau dalam konteks pengawasan semestanya mungkin bisa jadi lebih mudah dan membantu sekarang. Jadi keterlibatan berbagai pihak dengan digitalisasi saat ini, karena kita bisa mendapatkan aduan dari media sosial misalnya. Terus kemudian banyak lembaga penyiaran yang juga menayangkan tayangannya di platform seperti YouTube. Bisa jadi terlewat, tapi ada di YouTube, kemudian dilihat oleh masyarakat, dan ternyata ada nih tayangannya, ternyata yang ini nggak pas nih gitu. Nah, kemudian itu bisa menjadi dasar awal gitu ya, karena bisa jadi berbeda nih, apa yang ada di YouTube sama yang disiarkan di TV atau radio bisa jadi berbeda versinya, tapi setidaknya itu bisa menjadi dasar awal gitu ya, untuk kemudian masyarakat melaporkan kan gitu, melaporkan ke KPID Jawa Barat misalnya kalau itu siaran-siaran lokal, kemudian dari situ KPID bisa melakukan pemeriksaan kan gitu. Oh, ternyata bener tayangannya, bisa ditindaklanjuti gitu. Tapi ternyata bukan versinya berbeda yang di YouTube gitu ya. Ya, maka kita bisa sampaikan bahwa ini berbeda dengan yang ada di televisinya, seperti itu. Jadi semakin banyak di ranah digital ini ruang-ruang pengaduan, ruang-ruang partisipasi, dan makin transparan, Bu Dede. Jadi sangat membantu kalau kita ngomongin pengawasannya. Cuman negatifnya adalah ketika ketika platform digital belum berkembang, ada satu kesalahan ataupun hal yang tidak pantas di televisi dan radio hanya muncul sekali dan hilang. Sekarang bahasanya jadi apa? Irreversible gitu ya. Jadi ketika udah masuk ke platform, makanya kesalahan sebenarnya udah beres semua, sudah dibereskan oleh KPID, oleh KPI Pusat, sudah dibereskan oleh lembaga penyiarannya, tapi dalam tanda petik dosa itu masih ada terus nih. Sama kalau di KPI kita sering bicara, KPI si tukang sensor SpongeBob katanya, KPI si tukang blur sandi yang ada di SpongeBob ya si tupai gitu ya, atau misalnya si suka gitu ya. Padahal di lembaga penyiarannya kami belum menemukan, tapi di platformnya di YouTube ada.
padahal tayangannya nggak ada di di TV-nya seperti itu. Nah, sehingga ini terus-menerus gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi rame-rame ada isu penyiaran, kemudian sedikit memojokkan KPI, itu muncul lagi gitu ya. Padahal sudah kita klarifikasi, tapi ternyata nggak cukup klarifikasi yang sudah bertahun-tahun itu. Nah, strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk sama-sama mengawasi lembaga penyiaran ini, kira-kira apa nih? Apa yang kurangnya, apa yang kemudian bisa ditingkatkan? Ya, pastinya kita nggak bisa cuma sekedar mengajak gitu ya. Maka perlu berbagai kegiatan dari KPI. Saya lihat teman-teman kita di daerah-daerah lain juga banyak datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, gitu ya, baik forumnya mau forum literasi, forumnya forum BIMTEK gitu ya. Tapi spiritnya adalah menginformasikan bahwa ada ruang pengaduan terkait dengan tayangan TV dan radio yang mungkin membuat tidak nyaman. Kedua, aturan mainnya seperti apa, sehingga ketika mereka teredukasi soal aturan mainnya, jadi nggak sembarangan. Cuman bilang, KPI, ini di channel ini ada tayangan nggak bagus, tapi kita nggak tahu tayangan yang nggak bagus yang dimaksud apa. Tayangnya di jam berapa, kan gitu ya. Adegan yang dinilai nggak tepat, salah itu seperti apa adegannya. Nah, ini kan tentu akan jadi persoalan. Nah, termasuk juga ranah penyiaran ini kewenangannya di mana, kan gitu. Karena KPI juga banyak, mungkin KPID juga akan mengalami dibilang itu kenapa YouTube nggak diawasin, kan gitu. Kenapa Netflix nggak diawasi? Nah, padahal memang kewenangannya berbeda. Jadi dengan memberikan tadi serangkaian kegiatan yang melibatkan publik, tentu akan menguatkan KPI dan menguatkan dunia penyiaran kita juga gitu. Dan saya lihat di Jabar aktif nih Bu Dede ya, ada apa istilahnya magang rasa kerja, mager. Nah, ini teman-teman juga diantaranya ikut. Nah, ini anak-anak mager semua nih ya. Nah, jadi ini mereka akan tahu, oh ternyata begini kerja KPI gitu. Oh ternyata kalau KPI menemukan temuan, kenapa sih yang bayangan kita nih publik masyarakat nih harusnya jadi sanksi, tapi kenapa nggak sanksi sih gitu ya? Atau ini harusnya nggak sanksi, tapi kenapa malah jadi sanksi gitu ya? Jadi sehingga dinamika itu juga bisa ditangkap gitu. Jadi semakin kita dekat dengan publik karena kita juga bagian dari masyarakat itu sendiri, saya rasa akan sangat membantu pengawasan yang dilakukan oleh KPI. Dan yang penting lagi sekarang bukan sekedar ngawasin, karena kalau ngawasin saya rasa kita semua ya nggak perlu jadi komisioner lah kalau cuma ngawasin. Kalau bahasa saya gitu, siapapun dari Sabang sampai Merauke bisa ngawasin, pekerjaannya apapun bisa melakukan pengawasan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pembinaan, menumbuh kembangkan industri penyiaran, mencerdaskan para pemirsanya, itu menurut saya tantangan yang nggak mudah. Dan tugas Bu Dede, tugas saya juga, tugas teman-teman komisioner yang lain untuk bisa mengawal itu, Bu Dede. Pertanyaan terakhir Pak Korbit. Oh, masih ada lagi? Satu lagi. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Barat ini ya, berkaitan dengan pengawasan semesta terhadap dunia penyiaran. Oke. Jadi kalau buat masyarakat Jawa Barat, saat ini siaran itu sudah berkembang, bukan hanya di radio, bukan hanya di televisi, tapi kita juga bisa mendapatkan siaran-siaran itu dari berbagai platform yang saat ini berkembang. Tapi kita lebih aman kalau menurut saya, kita bisa mendapatkan informasi yang terverifikasi itu hanya di lembaga penyiaran. Dan kalau ada dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang memang merasa tidak nyaman terkait dengan program siaran tertentu, ada lembaga negara yang kemudian menampung aspirasi tersebut gitu. Jadi menerima pengaduan dan kemudian bisa menindak. Nah, itu bisa dilakukan kalau
teman-teman Jawa Barat bisa mengadukan ke KPID Jawa Barat melalui berbagai saluran pengaduan yang disediakan, dan mari bantu kami, bantu KPI untuk sama-sama menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, yang lebih baik, yang bukan hanya menguntungkan para pelaku usahanya, tapi juga mampu melindungi publik, melindungi warga Jawa Barat khususnya, melindungi Indonesia, dan melindungi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Tulus Terima kasih, Bu atas Dede. kesempatannya, dan juga semoga ya, kita berharap ya, semoga kita bisa bersama-sama menjaga mata dan telinga masyarakat. Amin. Terutama masyarakat Jawa Barat ini ya, dari konten-konten yang tidak sehat. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama, kedatangannya. Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.